segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Wakil Bupati Belu, yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu, Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Belu, peserta pelatihan Administrator Angkatan 17, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati. Acara pembukaan sosialisasi aksi perubahan kinerja organisasi pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 17 tentang sinergi bersama untuk pembangunan kawasan perbatasan dan informasi aset dan sarana prasarana perbatasan Rabu 20 Agustus tahun 2025 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa yang dibawakan oleh Ibu Erni. Mari dalam posisi duduk kita semua mengangkat hati kepada Tuhan dan izinkan saya untuk membawa doa ini dalam tata cara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas cinta dan kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua boleh bertemu dalam ruangan ini, guna kami akan melakukan sosialisasi aksi perubahan kinerja organisasi pelatihan kepemimpinan administrator. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan rendah hati kami mengundang Engkau mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam pimpinan-Mu, sehingga semua kegiatan ini boleh kami laksanakan dalam tuntunan kasih-Mu.
kami juga dengan rendah hati berdoa bagi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kami. Rahmatilah pemimpin kami dengan kesehatan yang baik, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan cinta dan kasih-Mu sendiri. Inilah doa dan harapan kami yang kami satukan kepadamu ya Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dan untuk kemuliaan nama-Mu yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama arahan Wakil Bupati Belu sekaligus membuka secara resmi sosialisasi pada hari ini. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, yang saya hormati Pak Kaban, yang saya hormati para pimpinan OPD adat, para pimpinan OPD terkait beserta jajaran, para operator dan peserta sosialisasi, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan semangat. Dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi aksi perubahan kinerja organisasi melalui inovasi sibatas dan siasat. Tapi saya tidak tahu arti kepanjangannya apa. Saya tahu saja sibatas dan siasat. Sibatas ini apa ini? Sistem informasi sistem informasi data perbatasan. Kawasan perbatasan. Kalau siasat, sistem informasi aset dan sarana perbatasan. Baik, hadirin yang saya muliakan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara kawasan perbatasan merupakan bagian penting dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kabupaten Belu memiliki posisi berbatasan langsung dengan negara Demokratik Timor Leste yang mencakup 7 kecamatan dan 26 desa serta 1 kawasan PKSN Atambua. Kondisi ini menempatkan Belu sebagai berada depan NKRI yang memiliki nilai strategis secara geopolitik, ekonomi maupun sosial budaya. Untuk itu, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu sebagai lembaga teknis daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan pembangunan kawasan perbatasan. Peran tersebut semakin dituntut adaptif seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi perubahan yang dilaksanakan melalui penerapan sistem informasi digital, sibatas dan siasat merupakan sebuah inovasi yang sangat relevan dengan kebutuhan zaman. Kehadiran inovasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses dengan lebih cepat dan tepat, menyediakan basis data yang valid
untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, meningkatkan efisiensi kinerja organisasi BPD Kabupaten Belu melalui tata kelola data pembangunan yang lebih terintegrasi, mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Belu tahun 2025-2030, menguatkan sinergitas lintas sektor dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Belu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam merancang dan melaksanakan inovasi ini. Semoga langkah baik ini berdampak pada peningkatan kinerja organisasi khususnya dan Kabupaten Belu pada umumnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, semoga dengan aplikasi baru Sibatas dan Siasat ini memberi dampak yang lebih bagi birokrasi kita di Kabupaten Belu serta mempercepat cara kerja kita, bagaimana memperpendek proses kinerja kita dan proses-proses dalam rangka menyelesaikan tugas kita mungkin lebih cepat, lebih tepat dengan Sibatas dan Siasat ini. Itu harapan kita, apalagi ini untuk mempercepat bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam rangka bagaimana kita mengarahkan program-program kita untuk kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Belu. Ini harapan kita semua, terlebih Badan Perbatasan, bagaimana kita bergerak cepat untuk meningkatkan kecepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, terlebih di garis-garis perbatasan seperti tadi 7 kecamatan 26 desa. Jadi ini peran pentingnya Badan Perbatasan untuk mempercepat pertumbuhan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan ini. Semoga dengan aplikasi Sibatas dan Siasat ini bisa mempercepat ini. Itu harapan kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta dengan doa dan dukungan kita semua, maka dengan ini kegiatan sosialisasi aksi perubahan kinerja organisasi tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Tapi satu lagi saya bukan kiranya aplikasi ini dapat terus digunakan. Jangan sampai kita ini hari buat habis itu hilang. Ini kan kita sudah banyak aplikasi. Ini tahun kita beberapa aplikasi yang kita launching. Kiranya aplikasi-aplikasi ini bermanfaat bagi kita dalam rangka membangun Belu 5 tahun ke depan. Dan harapan kita kiranya ini bisa lebih mempercepat kesejahteraan masyarakat. Itu harapan terakhir kita. Saya kira itu saja. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi. Teman-teman semua, saya izin. Saya masih ada kegiatan di rumah. Dilanjutkan sesi foto bersama. Kami undang seluruh peserta sosialisasi untuk berdiri. Dengan perbatasan. Ini ada 2
aplikasi, seharusnya yang satu bukan murni aplikasi, tetapi yang aplikasi adalah siasat, sistem informasi dan sistem informasi aset dan sarana perbatasan. Jadi semua data-data yang ada yang terkait, baik data perekonomian, data sosial budaya maupun data sarana prasarana yang ada di perbatasan, itu semua masuk nanti dalam bentuk siasat yang akan dijelaskan oleh Pak Mata. Sedangkan untuk si batas ini lebih mengarah kepada bagaimana koordinasi, makanya diundang beberapa instansi terkait. Dia lebih mengarah kepada sinergi antara beberapa yang dalam bentuk satu tim nanti, tim untuk lebih mempercepat pelaksanaan pembangunan yang ada di kawasan perbatasan. Saya tidak usah ngomong terlalu banyak karena nanti saya hanya sebagai mentor. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh para mente. Jadi mente ya. Ya, kami mentor yang yang melaksanakan apa yang disebut dengan mente. Ya mente. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada dari Kominfo, dari peternakan, pertanian, PKO, KB, betul. PU, iya Pak Doni, Pak Doni cepat saja. Pariwisata ada, Berdagin, yang kacamata berdua. Saya supaya paling ujung sini. Oh kesehatan, maka saya ingat sampai sudah Ibu. Minta maaf, iya bukan. Ini sudah bukan putri kan. Nama kata putri sama dengan Mama. Ya, yang paling ujung Ibu pariwisata. Baik, semua sudah lengkap. Nanti akan ada penjelasan. Dalam penjelasan ini memang masih banyak, nanti akan ada kekurangan. Mohon ada masukan nanti. Mohon ada masukan setelah habis penjelasan. Nanti rapat ini langsung dipimpin oleh Pak Kaban Perbatasan karena ini galerinya beliau. Saya hanya untuk pemulanya saja untuk saya, karena dari tadi mentor harus ngomong juga gitu. Kalau mentor tidak ngomong kenapa? Ada mentornya kan tidak enak. Ya. Mente yang petugasnya, mentornya yang menugasnya, yang membangun membimbing. Jadi saya kira itu saja. Silakan nanti langsungnya Pak. Siapa yang duluan ini? Ibu atau Pak? Biar Ibu saja duluan. Ya si batas duluan ya. Karena nanti penghormatan kepada. Silakan nanti selanjutnya. Mohon maaf saya harus ke sana untuk bisa lihat langsung posisinya, saya mendengar langsung dari walaupun ada di depan juga. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Ada baik. Kalau mau dipul ini santai. Oh itu ada. Ibu dari sana saya bisa kelihatan sekarang. Baik, selamat pagi semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pimpinan OPD atau mewakili teman-teman sekalian ada di sini, teman-teman petugas pengikut data. Saya memberikan sedikit gambaran singkat saja tentang aksi perubahan kinerja organisasi yang kami buat. Jadi ini sebagai persyaratan untuk lulus di dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Next. Judul dari aksi perubahan yang kami buat adalah sinergi bersama untuk pembangunan kawasan perbatasan, di branding dengan nama Sibatas. Latar belakang aksi perubahan ini, yang pertama sebagai syarat untuk menyelesaikan PKA, yang kedua
karena ada isu aktual prioritas ini ada pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang mesti kita cari solusinya. Isu aktual prioritas ini yang pertama, kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam kegiatan pembangunan kawasan perbatasan. Yang kedua, belum adanya sistem penyediaan data kegiatan pembangunan kawasan perbatasan yang berbasis digital. Karena selama ini kita masih sifatnya manual, pakai kertas, ketik ulang-ulang, akhirnya teman-teman dari OPD lain juga merasa agak ribet juga seperti itu. Next, tujuan aksi perubahan mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor sehingga dapat diperoleh informasi data yang akuntabel terkait dengan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan. Next, terobosan inovasi. Setelah mengikuti kegiatan PKA ini, kita diminta untuk melahirkan satu inovasi yang dimana bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Badan Pengelola Perbatasan dan menyangkut dengan tupoksi, sehingga kami mengambil terobosan inovasi yang kami ambil itu yang pertama menyikapi tadi persoalan yang tadi itu keputusan Bupati Belu nomor 202 HK 2025 tentang pembentukan tim koordinasi kegiatan pembangunan kawasan perbatasan RI RDTL di Kabupaten Belu. Jadi surat keputusan ini sudah dalam proses untuk ditandatangani oleh Bapak Bupati. Setelah ditandatangani akan kami bagikan kepada stakeholder terkait. Kemarin kita ada 8 OPD yang menjadi bagian dari kerjasama dengan Badan Pengelola Perbatasan. Terobosan yang kedua adalah membuat aplikasi Sibatas. Aplikasi ini aplikasi Sibatas ini sederhana, simple. Ini hanya kita memakai Google Spread. Jadi istilahnya ini Excel yang kita online kan, Excel online. Jadi ada di sini ada 2 tabel, 2 format. Yang satu format pertama yang linknya kami bagikan kepada 8 OPD ini. Ini link untuk penginputan data oleh OPD-OPD terkait. Jadi tabel pertama ini adalah validasi data yang kami dapat dari teman-teman lintas 8 OPD ini. Yang kedua, yang next selanjutnya, tabel yang kedua ini adalah tabel visualisasi data. Tabel ini adalah tabel akhir dashboard yang muncul pada aplikasi Sibatas. Ada juga. Jadi seperti begini. Tabel kedua seperti begini. Ini tabel informasi data di sini. Ini data dari teman-teman OPD. Itu semuanya kita kumpulkan di sini di format tabel yang ini. Jadi pengisiannya simpel saja. Nanti untuk cara pengisiannya nanti sebentar ada teman-teman yang petugas yang datang dari OPD terkait, nanti kita tunjukkan caranya. Coba yang tadi kembali yang visualisasi data. Kembali yang tadi. Nanti ini tabelnya itu di
di dalam ada program dan kegiatan, ada lokasi kegiatan, ada sumber dananya, ada progres kegiatannya, ada dokumentasinya. Jadi seperti begini, ada satuannya semua dokumentasi, dan nanti di sini juga ada log-log waktu, sehingga teman-teman menginput dari link OBD itu masuknya ke link yang perbatasan itu, nanti akan kelihatan di situ kapan terakhir data itu di-update, akan kelihatan tanggalnya, sehingga progres kegiatan pembangunan itu akan kita ketahui dari tanggal itu. Misalnya tanggal ini, oh progresnya seperti ini. Jadi untuk aplikasi ini, persoalan datanya kami nanti selanjutnya kita koordinasi dan mohon kerjasamanya. Seperti tadi Pak Wakil bilang, jangan sampai aplikasi ini berhenti di sini. Jadi aplikasi ini akan terus kita pakai, sehingga informasi data dari teman-teman OPD lain itu minimal paling tidak sebulan sekali diupdate progres kegiatannya seperti bagaimana dan dokumentasinya. Atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, ini sewaktu-waktu diperlukan ini seperti misalnya ada permintaan data dari pusat, dari provinsi, atau dari pihak-pihak lain terkait, itu nanti kami akan menghubungi teman-teman untuk diupdate datanya. Jadi next lanjut tadi ini. Ya. Jadi yang diharapkan manfaat dari aksi perubahan ini, yang pertama koordinasi lintas sektor semakin optimal, yang kedua pengiriman informasi data kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi lebih efektif dan efisien, yang ketiga peningkatan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu. Ya baik, terima kasih. Terakhir warahmatullahi wabarakatuh, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya dari mohon maaf. Baik, tadi Ibu Kabit sudah memaparkan aksi perubahan dengan judul Sinergi Bersama untuk Membangun Kawasan Perbatasan. Bapak Mama semua, para pimpinan OPD. Jadi yang mulai terbelakang tadi hanya yang pertama untuk kita koordinasi. Dan tugas kami di PPD itu adalah bahwa membantu bupati dalam melakukan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan. Jadi yang dibutuhkan tadi itu adalah sinergi. Jadi ketika teman-teman di OPD hadir bersama operator, saya lihat tadi aplikasinya sangat mudah. Karena kita nanti secara bertahap itu tahap pertama tim kita dibutuhkan melalui kabupaten. Lalu yang berikut yang kedua itu ada tahapan yang tahapan koordinasi tadi melalui yang namanya Sibatas. Nah, Sibatas ini tadi sudah penjelasan dari Ibu kami tadi. Ini kan bagaimana teman-teman, permasalahannya begini. Ketika pembangunan itu bersumber dari dana APBN itu datang ke BIN. Kebanyakan itu kan ketika kita melakukan pembahasan dari penyusunan rencana aksi melalui musrenbang atau provinsi kabupaten, ketika saat pelaksanaannya di kawasan perbatasan kami di BPD itu sulit untuk menentukan sulit mengetahui lokasinya. Makanya keluarnya namanya tadi Sibatan. Sehingga teman-teman OPD terkait, tinggal contoh di Silawan ada pembangunan contoh puskeswan, lalu pendidikan punya di desa. Nanti ya seperti buka penjelasan tadi yang paparan tadi itu dia punya jenis-jenis, ada infrastruktur, ada pendidikan, ada kesehatan. Ini memudahkan kita. Sederhana, teman-teman nanti ada secara teknis, nanti ada sesi berikut setelah ini tuh ada khusus untuk operator. Tapi pimpinan OPD bisa tahu, bisa nanti ujian tinggal sudah sehingga SK itu kita bisa implementasikan melalui aplikasi. Bukan. Baik, yang berikut nanti
kesempatan ke Pak Kabit, Pak Muhammad untuk mempresentasikan sedikit biar kita tahu. Ini mungkin yang tadi Ibu Kabit dengan Pak Kabit ini mempresentasikan bagaimana, kenapa si batasan siasat. Baik, untuk siasat sistem informasi aset dan sarana prasarana di perbatasan, Pak Kabit silakan lakukan berikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu apa itu siasat. Jadi siasat itu adalah sistem informasi aset dan sarana prasarana perbatasan. Siasat ini merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu untuk mendukung digitalisasi data aset dan sarana prasarana perbatasan. Sistem ini berfungsi sebagai alat inventarisasi dan penyedia informasi strategis, di mana sistem ini dapat diakses oleh hampir semua pemangku kepentingan, instansi teknis maupun masyarakat umum sesuai kebutuhan informasi, serta di dalamnya ada satu menu khusus. Di situ menu pelaporan masyarakat ini dibuat untuk bagian yang sangat khusus apabila mungkin ada terjadi insiden batas atau hal-hal kerusakan dari aset maupun sarana prasarana perbatasan bisa dilaporkan lewat bagian ini. Mengapa perlu dibangun siasat ini? Pada dasarnya permasalahan yang kami hadapi di BPPD, baik yang tadi disampaikan oleh Ibu Lina maupun yang akan saya sampaikan, tidak berbeda jauh. Siasat ini perlu dikembangkan karena di BPPD kami mengalami berbagai permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluar. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu data pada BPPD pada saat kita butuhkan masih ada di bidang per bidang, itu secara internal. Jadi kita butuh satu data, kita harus ke bidang, kemudian kumpul, baru kita mulai buat kirim. Demikian pula data-data yang dibutuhkan dari dinas instansi terkait itu masih di dinas masing-masing, di mana pada saat kita lakukan koordinasi kadang-kadang sampai 1-2 minggu data itu belum kami dapat. Akhirnya kami harus turun untuk minta dari satu ke satu. Itu pun butuh waktu yang cukup untuk bisa dapat data-data yang dimaksud. Masalah berikutnya itu bahwa pada BPPD pun belum ada suatu sistem penyimpanan data yang terintegrasi terkait data aset maupun sarana prasarana perbatasan. Sementara data-data ini hampir setiap 2-3 bulan itu dari pusat selalu minta. Sementara kami kelabakan, bukan masalah apa tapi masalah mengumpulkan. Yang berikut adalah apabila dibutuhkan suatu pelaporan, karena waktu untuk mengumpulkan data ini cukup lama, kadang-kadang pelaporan ini terlambat. Malah kadang-kadang pada saat rapat hampir mau mulai untuk kita dengan instansi pusat, data ini baru mulai tersedia. Kemudian koordinasi lintas sektor yang berjalan belum efektif, itu yang tadi Ibu Lena juga sampaikan hal yang sama. Ini dialami oleh hampir semua bagian pada BPPD. Kemudian yang berikut bahwa BPPD ini merupakan badan
yang mengatur wilayah perbatasan, di mana seperti disampaikan tadi bahwa ada 7 kecamatan, 26 desa, ditambah dengan 1 PKSN yang di dalamnya terdapat 4 kecamatan lagi. Jadi totalnya tuh ada 11 kecamatan sebenarnya, tapi yang 4 itu tergabung dalam 1 PKSN. Di mana dalam kita melaksanakan ini, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan baik konflik apa segala macam itu masyarakat belum terlibat sama sekali. Begitu juga mengenai perusakan atau kerusakan pilar-pilar batas yang menjadi tanggung jawab, salah satu tanggung jawab BPPD, itu masyarakat belum terlibat dalam pelaporan. Sementara pilar-pilar ini sebagian besar ada di kebun-kebun masyarakat. Kadang-kadang rusak pun mereka takut lapor. Bukan karena apa, karena takut terlibat, karena barang ini ada di kebun-kebun mereka. Bertolak dari berbagai permasalahan ini, maka digagaslah aksi perubahan kinerja organisasi ini. Dirancang suatu bentuk digitalisasi data aset perbatasan berbasis website sebagai solusi. Diharapkan siasat ini dapat menjawab kebutuhan data BPPD secara terkoordinasi pada berbagai elemen, baik pemangku kepentingan internal, instansi teknis maupun masyarakat umum. Di dalam siasat ini sendiri, di dalamnya ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu publikasi, kemudian diikuti dengan menu stockholder. Ini merupakan bagian Bapak Ibu sekalian untuk menginput data. Jadi ada yang khusus BPPD, kemudian ada yang stockholdernya menyangkut dinas instansi terkait, kemudian ada menu pelaporan dinas instansi terkait, itu sebagaimana tadi disebutkan ada 8 dinas, ada sekian kecamatan. Lewat menu stockholder terkait ini, itu Bapak Ibu bisa langsung mengisi data sesuai tabel yang mungkin sebagian kami sudah distribusikan tabelnya, sebagian belum terima. Tetapi tabel itu nanti akan disampaikan untuk seluruh dinas instansi. Di sana operatornya nanti akan diberi semacam PIN yang nanti untuk bisa membuka bagian dari bagian stockholder ini. Begitu dibuka, itu khusus, maksudnya kalau pariwisata hanya bisa buka, pariwisata punya untuk input data. Begitu juga teman-teman yang lain. Masing-masing hanya bisa buka, kemudian menginput dan mengirim di bagian masing-masing. Karena PIN itu hanya untuk buka masing-masing punya. Dasar PIN itu kemudian setelah terbuka, begitu kita pilih pariwisata, nanti akan diarahkan kita ke bagian pilihan di situ, folder, foto dan lain-lain yang ada di laptop. Setelah itu kita bisa ambil data di situ, kemudian kita apakan upload. Setelah upload, data-data itu akan masuk di BPPD, di siasat. Itu masih dalam kondisi belum terupload penuh. Dia masih singgah dulu di ini untuk kita verifikasi dulu. Data-data itu mungkin setelah semua lengkap, sudah capnya sudah ada dan lain-lain semua. Nah, kemudian baru nanti kami ubah statusnya untuk dia naik terus untuk isi download. Nah, setelah itu data-data itu sudah terpublikasi, sudah siap untuk bisa dilihat oleh semua kalangan. Untuk masuk ke publikasi itu kita bisa buka lewat bppd.belu.web.id/siasat. Untuk stockholder nanti setelah siasat ada lanjutan dengan stockholder. Itu bisa buka untuk menu masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk mekanisme
penginputan data dan lain-lain nanti akan secara khusus disampaikan oleh teknisi. Baik, terima kasih dan selamat siang. Semoga Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Kabir. Jadi Bapak Ibu Pimpinan, yang jelasnya kalau siasat si batas tadi itu kan sebenarnya sama. Tapi yang lain Bapak Ibu Pimpinan harus tahu bahwa kita punya logo itu ada 7 kecamatan dan 26 desa yang berbatasan langsung dengan Timur. Tambah lagi 1 PKSN, Kota Tembus sebagai PKSN-nya. Itu ada 4 kecamatan, 3 kecamatan kota dengan 1 kecamatan Kepulauan entah itu Pak Wedi. Siap, Pak. Nah, kita hanya minus, berarti dari 12 kecamatan kita minus 1 kecamatan Sleman. Makanya tadi kalau Pak Kabir punya siasat, itu kalau saya lihat lebih menggambarkan bagaimana ketersediaan data infrastruktur pada BPD sehingga bisa orang itu bisa mengakses dengan gampang data infrastruktur atau data aset dari mana, dari teman-teman stakeholder terkait ini. Pak Kabir punya tadi itu ada aplikasi sederhana juga, ada nanti bisa tabel-tabel juga mudah. Saya rasa ini aplikasi yang mudah. Kita hanya yang penting kita hanya mau mengikut sehingga data di BPD itu selalu real time. Tapi yang kedua lebih penting lagi untuk masyarakat. Jadi masyarakat kita di kawasan perbatasan yang berhubungan dengan, kalau Pak Mahfud dan tugas ini kan hubungan dengan patroli di batas. Ada kita punya ini PBN batas negara yang mungkin ada rusak atau tergerus oleh erosi, itu bisa dilaporkan saat itu juga. Jadi menggunakan kita untuk bisa menindaklanjuti atau membuat laporan ke Badan Geologi Indonesia dalam rangka untuk memperbaiki data aset yang ada di sepanjang dan baik terkait dengan si batas dengan siasat. Ini kebetulan teman-teman di Biro Budaya ada kita diskusi lepas ya, dan butuh masukan untuk beliau berdua sehingga menganggap penyempurnaan mereka belum punya aksi perubahan ini. Baik, kesempatan pertama saya tidak ini, tapi silakan karena kita hanya lakukan OPD saja. Saya beri kesempatan masih di OPD untuk memberi respon untuk siasat dan si batas, sehingga kedepannya kita dapat meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan melalui si batas dan siasat. Untuk itu mungkin dari Dinas Pertanian Pak Sek, belum ada. Yang soalnya Pasaka ada kan? Terkait dengan ya silakan Pasaka. Dari pembuatan Pasaka kita otak ini kita. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan tugas PKA dari Ibu Lena dan Paman. Pertama kami menyampaikan apresiasi karena bisa dibuatkan satu aplikasi seperti ini. Kemudian yang kedua, beberapa waktu lalu kami mendapatkan surat terkait permintaan data, tetapi permintaan data ini dia di 2025 Ibu Lena. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di perbatasan contoh di Perdaging itu di perbatasan itu kami hanya adanya di 2023-2024. Jadi waktu itu saya melakukan komunikasi dengan Pak Kadis, kami mungkin membuat dalam bentuk satu surat keterangan bahwa memang di tahun 2025 ini kami tidak ada kegiatan sehingga untuk memperkuat supaya bisa masuk di data yang diminta oleh Ibu Lena sebagai peserta PKA dan Pak Mak, itu kami membuatkannya dengan satu surat keterangan yang ditandatangani oleh Pak Kadis. Mungkin dari saya demikian, saya kembalikan. Baik, Ibu Sekretaris Peternakan, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama mungkin saya apresiasi untuk teman berdua, Ibu Lena dan Pak Ahmad, dan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya
yang bersumber dari atau latar belakangnya adalah keterbatasan informasi ataupun data pada BPBD. Mohon maaf, pada Badan Perbatasan. Saya mungkin ingin memberikan sedikit masukan untuk aplikasi maupun sistem yang dibuat ini, karena mungkin kalau saya keliru nanti bisa diluruskan. Di dalam data-data yang ingin diinput nanti akan muncul ada data aset, ada data pembangunan. Kita jangan lupa saat mengupload atau memfinalkan ini data, kita juga bisa berkoordinasi dengan bagian pembangunan, bagian aset, karena ada hal-hal mungkin yang pada saat diinput saat ini oleh OPD yang 8 tadi mungkin ada keterbatasan atau ketertinggalan, sehingga data-data itu biar tidak miss dengan data pembangunan dan data aset yang sudah ada, walaupun dengan sumber dana, data keuangan itu kita mesti harus berkoordinasi lanjut juga. Ada miss atau tidak? Nah, kalau sudah pas itu baik. Lalu berikut, perubahan data juga bisa disebabkan oleh aturan-aturan yang berlaku yang muncul nanti berikut. Misalnya kewenangan saat ini mungkin ada pada kami, misalnya pada Dinas Peternakan Perikanan, tapi tahun berikut ada kewenangan yang sudah berubah tapi belum diikuti oleh aturan. Contoh, kalau yang ada saat ini, contoh kita punya rumah dinas, ini contoh aset nih, rumah dinas kepala dinas di Simpang 5 sana. Masih terus muncul di data aset menjadi kewenangan Dinas Peternakan dan Perikanan. Sedangkan tahun lalu sudah ada surat penyerahan untuk dikelola oleh Bapenda kalau tidak salah. Nah, hal-hal seperti ini harus kita jeli sehingga data-data itu jangan miss, baik itu data keseluruhan daerah Kabupaten Belu maupun data yang ada pada aplikasi ini dan khususnya BPBD. Selain itu, setelah kita menginput itu, saya lihat tadi ada data yang sibatas, itu ada persentase kemajuan fisik contoh pembangunan yang saat ini 2025 juga harus dikonekkan dengan data keuangan, karena data keuangan itu dalam artian sudah terupdate secara nasional. Pembangunan ini baru sekian persen dan sekian persen dengan keuangannya sudah muncul secara keseluruhan. Mungkin itu masukan dari saya. Kita selalu berhati-hati untuk data, karena ketika data itu diupload atau diekspos, itu akan menjadi sumber data bagi yang melihatnya. Demikian untuk kita semua, selamat siang. Pak Dominan. Minum air dulu, ini tas minum air dong. Agak keseret, tidak apa-apa Pak Kami. Baik, mohon izin Pak Kami. Ini saya akan berbicara tentang siasat. Siasat ini aplikasi yang terintegrasi kok. Ya, itu nantinya setelah semuanya ini baru nanti akan diupayakan pokok integrasi yang pokok. Oh iya, baik. Begini, karena ini kan intinya adalah data. Ini kita berbicara tentang data. Nah, sementara kami di Infocom itu juga ada satu data tuh. Nah, ada satu data. Itu di bidang statistik. Kalau di saya di PPID juga mengurus hal yang sama. Nah, mungkin itu nanti kita bicarakan setelah ini. Hanya usul masuk saran dari saya, apakah ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat? Mereka bisa mengakses ini? Bisa mengakses, oke. Karena ini semua masyarakat bisa mengakses, nanti Pak
Bapak Ibu, tolong lihat kembali Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik dan Perki Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 itu ada data-data yang dikecualikan. Kita bisa upload tapi tidak bisa diakses oleh orang luar. Itu jelas data-data apa. Nanti itu masukkan saja. Ketika teman-teman kami dari OPD ini tadi sudah menginput itu, tetap diupload tetapi tidak bisa diakses. Nah, itu ketentuannya jelas. Nanti tolong dilihat, jangan sampai bahwa itu termasuk dalam kategori data yang tidak bisa dikecualikan. Kalau itu dikecualikan artinya tidak bisa orang ketika dia butuh itu pun harus ada permintaannya, harus ada untuk apa dipakai, bikin apa, apalagi ini tentang batas ya. Ini masukkan saja. Baik, terima kasih. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkaitan dengan data, memang kemarin sudah ditunjuk admin ya dari Dinas untuk mengisi. Kemudian kita juga perlu perhatikan berkaitan dengan perbatasan. Memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabit dari Kominfo tadi, bahwa memang sudah ada data di Belu 1 data. Cuman di batas itu punya, bukan hanya kita daerah punya sendiri kepentingan. Ini kan batasnya kan negara. Otomatis ada aset juga, ada aset negara, ada aset provinsi. Kemudian ada hal-hal yang mungkin ada sensitif. Misalnya begini, ada pos-pos TNI yang ada di sana juga dibangun di titik-titik tertentu. Kemudian ada hal-hal lain yang mungkin bersifat rahasia yang ada di batas. Mungkin itu juga kita perlu pilah, sehingga zona-zona seperti yang tertutup seperti itu mungkin boleh ada data khusus di dalam badan pengelola perbatasan, tapi tidak boleh diekspos. Nah, ini kan guna kepentingan negara. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tidak mengetahui, asal buka sistem ini, terus seluruh aset yang misalnya kita suruh orang kecamatan, saya contohkan kecamatan Lamongan Selatan, dia kalau input data otomatis ada 3 pos perbatasan yang ada di situ. Ada Lakmaras, Kalong dengan Polulik ada di situ. Kemudian ada hal-hal lain lagi yang bersifat rahasia mungkin ada di situ. Mungkin itu kita pilih. Jangan sampai kita ekspos karena ini kepentingan militer misalnya. Jangan sampai kita omong saja dalam situasi perang atau apa, orang sudah tahu oh titik ini ada pos TNI 1 di sini, ada di sini, gampang saja tinggal bom di sini, bom di sini. Nah, mungkin saya mau sarankan seperti itu. Sementara khusus data berkaitan dengan pembangunan, saya juga mau sentil sedikit. Kita ini kan kabupaten perbatasan, 7 kecamatan ini menjadi LOPRI, tetapi sampai hari ini eksen dari badan pengelola perbatasan pusat sepertinya tidak ada perhatian khusus. Sudah omong bilang LOPRI, tapi perhatian dari orang pusat ke LOPRI itu apa sebenarnya? Sudah kasih tahu bahwa ini lokasi prioritas 7 kecamatan, tapi sampai hari ini saya belum melihat bahwa ini menjadi prioritas. Cuman yang menjadi prioritas kemarin ada impres nomor berapa yang berkaitan dengan perbatasan itu impres nomor 1. Itu yang nampak, yang lain-lain kita hanya omong LOPRI, tapi perhatian terhadap lokasi prioritas ini apanya yang diprioritaskan. Teman-teman dari Badan Pengelola Perbatasan tolong sampaikan ini sehingga kita sudah jadi prioritas. Paling tidak pembangunan juga diprioritaskan di sana. Misalnya dari sisi telekomunikasi, kita di batas ini selalu Telemor itu selalu menguasai kita. Kita begitu ada contoh di Sari saja, kita mulai lewat perbatasan itu langsung tercover Telemor. Kita setengah mati untuk berkomunikasi. Kita punya 1 tower di Lakmaras sana, hanya ada tower kosong tapi tidak ada tidak ada. Sudah dibangun itu tapi tidak ada. Jadi orang Lamongan Selatan mau akses internet itu kalau tergantung dari listrik. Listrik di sini padam, otomatis seluruh internet akan padam. Nah, ini komunikasi ini perlu diperhatikan.
Karena ini kalau bagian dari Lokpri, berarti pembangunan khususnya itu perlu diperhatikan. Ini tolong teman-teman suarakan dan masuk dalam sistem ini untuk menjadi perhatian. Mungkin untuk sementara dari saya demikian. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama saya apresiasi kepada Ibu Lena dan Pak Mahmud yang sudah membuat satu makalah untuk PKA, yaitu siasat dan batas. Jadi mungkin saya mau mempertanyakan, yang pertama, untuk aplikasi yang untuk aset ini, apakah kita membatasi pada aset milik pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBN, APBD 1, APBD 2 ataupun luar negeri, atau juga aset milik pemerintah pusat. Contoh seperti yang tadi Pak Sek dari Dinas Pertanian sudah sampaikan. Itu kita harus garis bawahi dulu. Kemudian yang kedua, terkait masalah program dan pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Belu, apalagi ini adalah kita menyangkut masalah perbatasan, kita ada rujukannya juga, yaitu Perpres 5 dan Perpres 4. Itu sudah jelas bahwa setiap pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belu, khususnya di daerah perbatasan, harus rujukannya ke sana. Jadi pembangunannya itu harus sudah sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang. Jadi contoh seperti tadi Pak Sek Pertanian menyampaikan bahwa ini adalah merupakan lokasi prioritas. Tapi mana action dari pemerintah? Pemerintah sebenarnya sudah ada kebijakan bahwa dengan adanya Perpres 1, di situ ada 21 kalau nggak salah program kegiatan. 20 program kegiatan yang untuk dikerjakan di Kabupaten Belu. Tapi kita mengaca berapa coba yang bisa kita laksanakan? Berapa? Nah itu karena itu tadi, karena kita tidak siap bahwa program kegiatan itu harus rujukannya pada struktur ruang dan pola ruang yang sudah ditetapkan. Jadi kita jangan melenceng dari sana. Kita sebenarnya bisa juga misalnya mengajukan proposal misalnya untuk ke pemerintah pusat dengan isunya daerah perbatasan, mereka akan kasih. Yang penting lokasinya itu sesuai dengan peruntukannya yang sudah ditetapkan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait masalah sistem dan aplikasi ini dalam menginput data. Jadi mungkin nanti kami juga diberikan pemahaman sehingga tidak ada tumpang tindih data. Contoh misalnya yang untuk aset, tadi Ibu Sek dari peternakan sudah sampaikan bahwa untuk aset ini supaya tidak terjadi tumpang tindih kita harus berkoordinasi. Paling tidak kita sebelum mengupload itu dokumen itu memang benar-benar sudah valid dan tidak ada dualisme. Dualisme artinya tumpang tindih data. Jadi kita sudah upload kemudian di sini masih upload lagi hal yang sama. Nah kalau misalnya kita sepakat terkait aplikasi untuk aset ini adalah satu, kita mau pakai yang mana nih? Kita harus sepakat dulu untuk pemerintah kabupaten. Sehingga kalau kita misalnya mau melihat aset yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten, ini pakai aplikasi yang ini saja. Nah mungkin seperti itu. Terima kasih. Pariwisata. Baik, terima kasih. Mohon izin langsung. Kami dari Dinas Pariwisata mungkin saya sedikit mau menanyakan terkait dengan si batas ini. Kami dari pariwisata untuk lokasi desa ini kami kebetulan PBM ini masuk dalam lokasi Lokpri, sehingga ini patung benar-benar ya? Iya. Dia masuk PKSN. Oh ya, PKSN. Sehingga tahun ini kemungkinan mungkin kami ada sedikit pembangunan untuk PBM, mungkin nanti kami kasih masuk datanya di PKS itu. Ya, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, kita cukup dulu ini. Saya rasa berkembang bagus. Ini masukan teman-teman BMOPD ini sangat konstruktif ya, untuk penyempurnaan pengayaan teman berdua kita, Ibu Lena dengan Pak Kami, Pak Baik, ini ada berapa syarat catatan mungkin prioritas
bintang kan, misal kayak contoh 25 itu tidak ada, 24, 23 ke bawah nggak ada. Lalu peternakan mungkin koordinasi dengan yang legitimasi aset, ya kan? Lalu yang berikut dengan Infocom, ini juga awal-awal kita sudah koordinasi. Saya bilang saya beberapa kali ikut kegiatan di sini, itu kan kita dengan BPJS kan saya pertanyakan, kenapa kita ngomong biru kota perbatasan, kabupaten perbatasan di BPJS kita biru Makassar kita tahu itu. Saya pernah tanya di sini. Orang tahu bahwa Indonesia punya kepentingan, negara Indonesia punya kepentingan di BPJS, tapi di BPJS saya datang dari bawah, ada kita cari, kita peduli, tidak ada. Dan itu saya punya poin penting saya tanya. Kita udah dari sini. Kita maaf. Maka saya bilang koordinasikan dengan teman-teman. Kami tidak melangkahi teman-teman di Infocom. Kami tahu satu data hanya satu saja Infocom, tidak lain. Persoalannya kami, ini kami yang tadi saya bilang, ada yang perubahan pada kami itu hanya terbatas yang tadi koordinasi. Seperti apa? Kami butuh OPD, kami butuh OPD kita data, bukan infrastruktur saja. Contoh, oh ini kami tidak punya kepentingan sumber dana dari mana, tidak. Kami hanya tahu ternyata data ini dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Peternakan, ini ada bangun di desa Lakmaras loh. Kami hanya tahu itu. Sehingga apa? Kami punya data bahwa di perbatasan. Kami ya, maksudnya begitu. Lalu yang kedua, untuk Ibu Lena punya, kita buka wawasan ya. Sehingga apa? Sehingga kita saat evaluasi bahwa ternyata indeks pembangunan kawasan perbatasan diukur dari sini. Makanya teman-teman minta maaf, kemarin ada disarankan indeks pembangunan kawasan perbatasan oleh BPP, itu mengukur indeks di berapa persen itu? Kalau 50, di mana yang masih 10%, di mana masih 5%? Jadi mereka keluar sudah. Tapi saya tertarik dengan Mas Doni, saya pengetahuan saya tertarik. Saya setuju, kita harus ikut itu yang namanya RDTR, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan PKSN. Dia sebut PKSN jelas. Artinya apa? Untuk kepentingan negara ada struktur ruang. Kita tidak bisa bangun sembarang. Di situ sudah pasal jelas. Sembarang bangun di bawah, bukan. Betul Pak? Itu main-main. Nah, kami mengikuti itu. Itu teknis Pak yang mengikuti. Itu undang-undang ini, itu perpres ya, nomor 5 nomor 4 itu sudah kepentingan di pemerintah. Jadi kalau mulai sekarang, 2023 sekarang sampai sekarang, itu kalau sudah salah bangun di struktur yang salah, itu tidak baik. Ini keras. Tapi kalau kita lihat teman-teman berkopinya itu hanya kita menggambarkan saja. Kami punya kepentingan, kita tahu oh aset. Nah ini saya berbicara aset tadi. Jadi kita mau nanti Pak Mat bisa jelaskan sedikit. Aset ini kan kita hanya mengetahui bahwa oh contoh ini Banjairan ini atau ini apa? Drainase ini ada dibangun di kecamatan atau desa di perbatasan saja. Persoalan tapi nanti kita tidak mengakui bahwa dia punya aset status padahal tidak. Kami tahu karena nanti begini ketika ada pengaudatan BPK kami hanya mengizinkan visualisasi gitu. Wah ternyata intervensi pembangunan kawasan perbatasan seperti itu. Ya kan? Itu teman Pak sama seperti itu. Yang menarik tadi saya sepakat. Kalau sebelum bicara lokal kita hanya harus keluar edaran di IMAS. Tapi Pak jangan main power ini. Yang tadi Pak Doni sampaikan salah satu kepentingan yang tadi RDTR. Dia sudah keluar itu ini apa? Perpres itu berarti kita harus ikuti semua. Jadi kalau saya lokasi prioritas ini lokasi blok ini sudah berada di 7 kecamatan dengan 20 desa dan tambah satu lagi jadi Ibu Ivon punya itu masuk di PKSN. Jadi yang kakul. Jadi teman-teman OPD yang ada di bidang pembangunan sumber daya APBD, DAP, TP yang ada di 11 kecamatan itu wajib kami tahu. Itu saja. Persoalannya sampai detail pengakuan aset kita bukan kami punya kewenangan. Kami hanya visualisasi. Yang nanti Pak punya nanti sampai dengan Ibu tadi, kami sudah komplain data nih. Kami serahkan ke Ibu. Ini silakan data komplain sana. Saya sepakat bahwa kami tidak menyentuh yang namanya sektor BDR. Kami tidak sampai situ. Ya Pak. Bang dari teknis mungkin saya beri kesempatan untuk dua rekan kita untuk merespon masukan. Ini masukan semua rekan. Silakan. Dari Pak.
misalnya untuk Ibu Eta dengan Pak Winnie tadi menyangkut aturan aset itu, di sini saya sampaikan bahwa memang ada aset-aset tertentu seperti pilar batas itu menyangkut tanggung jawab pihak militer salah satu. Tetapi aset-aset itu merupakan selain menjadi militer, tapi kita juga ikut memantau dan melaporkan hal itu pada pusat. Dan aset-aset ini yang kami publikasikan itu merupakan aset-aset yang memang harus dipublikasikan. Di situ ada dua macam. Ada satu yang pilar batas itu malah kewajiban kami untuk harus sosialisasikan supaya masyarakat baik RI maupun RDTM tahu bahwa batas kita ada di sini. Jadi di situ memang ada juga disebut bahwa ini di bawah tanggung jawab pos militer ini, pos ini untuk pilar yang ini sampai ini. Tetapi kita tidak mengupload bahwa pos ini lokasinya di sini, tapi pilar-pilar ini di bawah tanggung jawab pos ini. Pos-pos militer ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga sekian banyak pilar itu. Jadi memang ini pilar-pilar ini harus dipublikasikan, bukan harus dirahasiakan. Kemudian data-data yang lain itu merupakan data-data yang memang menjadi kepentingan kita bersama untuk tahu itu. Jadi kadang-kadang dari pusat itu minta data-data infrastruktur seperti contoh sekolah. Di desa ini ada sekolah berapa, PAUD-nya berapa, ininya berapa. Nah itu dari Dinas Pendidikan. Kemudian data jalan dari PU, jalan daerahnya berapa, kabupatennya berapa panjang, jalan provinsinya berapa, jalan negaranya berapa. Hanya bagian-bagian umum seperti itu yang kami ini sesuai dengan kebutuhan pusat yang meminta data itu yang kami apakan supaya kita bisa dapat data selain kita manfaatkan juga kita bisa memenuhi kebutuhan pusat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ibu Lea, silakan. Baik, terima kasih. Menanggapi dari Pak Saka ya, baik, terima kasih. Memang aplikasi ini baru kita mulai, jadi yang kita minta data kegiatan pembangunan 2025. Tapi kalau sepanjang 2025 di kawasan perbatasan tidak ada, nanti di tabel penginputan data itu ada keterangan, silakan ditulis saja keterangannya bahwa tidak ada kegiatan pembangunan di kawasan. Terus untuk Ibu Sekretaris Peternakan, memang kami juga kita untuk namanya kalau data mau dipublish tentu kita cek and recheck. Jadi memang harus koordinasi dengan aset, dengan pembangunan seperti yang Ibu Sekretaris bilang, memang harus begitu. Mungkin itu untuk nanti aplikasinya Pak Mat seperti itu karena dipublish juga. Kalau untuk siasat, untuk si batas itu kita data kegiatan pembangunan itu konsumsinya terbatas. Jadi itu untuk kami Badan Pengelola Perbatasan analisa data, terus melakukan evaluasi dan itu pelaporan ke provinsi, ke pusat dan biasanya ke kementerian-kementerian melalui Badan Nasional Perbatasan. Itu biasa kita diminta seperti itu. Itu biasanya tembusan ke kementerian teknis terkait dan juga ke Bappenas. Makanya kita sering kewalahan kalau saat permintaan data seperti itu. Makanya kami mencoba buat aplikasi begini supaya kami punya data yang jelas setiap tahun. Tinggal progresnya nanti kita koordinasi dengan teman-teman. Kalau ada permintaan data, kita hubungi teman-teman untuk datanya diupdate seperti begitu.
Terus tadi Pak Bomi dengan Pak Sek Pertanian, kita dibilang lokasi prioritas, tapi buktinya kita mana itu. Jadi begini, perbatasan ini sebenarnya bisa menjadi mesin juga untuk kita mendapatkan banyak investasi dari luar. Tetapi kami selalu, karena sekarang kebijakan, namanya kebijakan keputusan pembangunan itu selalu berpijak pada data. Jadi kami sering kesulitan kalau kita diminta data yang valid itu memang sulit. Makanya sering banyak lolos biasa. Kadang pemerintahan untuk kegiatan apa, untuk rencana pembangunan apa, sering banyak lolos karena kita datanya selalu kurang valid di sana. Oleh karena itu kami membuat aplikasi seperti begini supaya mungkin dengan aplikasi ini mari kita coba, kalau datanya akuntabel kan kita bisa mungkin mempunyai peluang lebih besar untuk mendapat kegiatan pembangunan nanti. Untuk Ibu Ipon ya, nanti silakan diisi sesuai dengan kolomnya saja. Nanti mungkin dengan teman yang menginput data nanti kita sama-sama lihat. Baik, terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Baik, saya tangkap tadi ini rata-rata teman-teman budaya sudah bisa mengikuti dengan baik. Tapi saya mau sampaikan, saya mau tadi sesuai dengan Pak Mas Domi. Kalau saya, ini kita ngomong di luar ini ya, konteks. Karena mereka berdua ini hanya mengaplikasikan. Tapi saya berharap ke depan yang PRPS nomor 5 itu mungkin teman-teman dulu kita kontak kepada ya kita mau satu aplikasi kalau saya mau, sehingga orang tuh tahu loh ini, karena sekarang sosialisasinya belum mas, sekarang sosialisasinya belum, sehingga persoalannya begini dalam musrembang ini kita kawal dari bawah loh. Musres itu sudah tahu usulan-usulannya waktu di koleksi tadi, artinya pada tingkat pelaksanaan bawah itu kita sudah clearkan, ya kan mas, sehingga pas pendananya datang lokasi sudah final. Oh ini secara bukan ruangnya tidak boleh. Nah ini mungkin nanti kita duduk sama-sama sehingga mungkin kita perlu sosialisasi. Kalau saya satu serempak itu sudah dinas PU maupun para perbatas sudah bisa sosialisasi ini, sehingga masyarakat dari bawah bisa mengusulkan, sudah bisa tahu dengan baik, sehingga usulan-usulan itu memang sudah dalam ranah itu. Kalau tidak bersentuhan dengan ranah itu maksudnya begitu. Lalu dengan kedepannya mungkin terancam Pak, kalau saya sepakat itu mungkin satu aplikasi yang membuat bahwa RTR memang sudah masuk semua, sehingga pas orang klik dari dari segi perencanaan masuk isi PD itu sudah ditolak. Ini kerasa seperti pemahaman, karena ini memang dia punya ketentuannya itu dibongkar dengan kita lawan dari RTR itu, karena itu perpres ya toh, peraturan presiden yang kita harus ikut. Persoalan dari bawah sudah final selesai, masuk ke SMPD, saat sudah bangun lapangan, saya membongkar. Itu yang saya bilang mas, nanti kita sama-sama lihat ini perpresnya, kita duduk sama-sama, kira-kira pilotnya apa yang kita harus buat. Untuk begini, di bawah talangan di bawah belum tahu itu perpres. Hanya kita orang-orang tertentu yang kita dapat, kita nomor 5, kita tahu. Kita tahu, termasuk dengan yang pendidikan, pertanian. Tapi kalau saya akses dengan interest kemarin masih ada 20 dan yang satu saya tidak terbangun, yaitu Ampung di ya nama ini desa ya itu karena begini, saat kami koordinasi saat usulannya itu usulan Ampung, tapi orang dinas minta maaf Kementerian PUPR datang balai jalannya balai sungai ya, surveinya itu bendungan mini, biar kamu anggaran apapun itu hanya untuk personil di situ kan. Jadi kita bisa 19 itu ready selesai. Nah itu yang tadi saya bilang melewati global kita tuh hanya kita usul kita hanya yang pertamanya satu saja. Lalu pada jangan terbangun semuanya akses ada sabuk merah. Lalu yang kedua tadi yang diberi punya yang besar itu 19 miliar di pabrik makan.
Jadi kita berharap yang teman-teman ngomong tadi, kalau masukkan data ini semua disampaikan kami dengan baik, itu merupakan bahan evaluasi kami. Ternyata Pak, di Lopri ini belum terbangun sarana komunikasi bersifat ya tower. Karena kita punya, kalau bilang para terakhir hanya mati tuh yang ini. Tapi kan sekarang kita sudah usul yang kita sudah usul kemarin lewat ini relasi ini kita usul yang namanya sekarang ada pasang. Ibu kamu punya yang sinyalan angka buat ini di luar. Pemerintah bisa maunya itu semua. Jadi minta maaf karena yang tadi karena baru kesekarang di Telkomsel, makanya kita pakai yang mereka punya standar. Itu kan itu sudah wacana di pusat. Karena bagaimana kita mengakses yang tadi ini masyarakat mengakses HP juga sampai sudah tidak ada. Tapi begini teman-teman, ini saya rasa masukan yang baik untuk teman-teman berdua, sehingga mereka dalam rangka pengayaan tulisan mereka. Tapi ada hal teknis yang mungkin yang tadi saya sampaikan di Pak Kabit Polri, mungkin kita menit itu duduk bersama untuk pembahasan yang tadi terpres. Baik, saya rasa di bagian baik kita ada mungkin kita selesai di sini saja, kita sepakat sehingga teknisnya nanti operator dan mereka. Baik, kita yang pengambil kebijakan kita cukup tahu sebulan kita langsung di pimpinan atau bahwa mulai bulan depan atau ini kita sudah ada namanya aplikasi batas, siasat, operator punya tugas, silakan kita punya tugas pimpinan apa? Hanya mengontrol saya selesai sehingga kami di OPD juga dapat data yang baik dan baik nanti untuk Ibu Infokom satu datanya yang jelas pasti kami akan sampaikan. Pak Wedi itu takut dari data pos militer udah perlu kan disampaikan. Tapi pilar batas kami harus sampaikan. Karena apa? Keterlibatan masyarakat di sana. Karena begini Pak Wedi, kami melakukan patroli pilar batas itu kebanyakan di depan saya kemarin sampai di Pasir ditanya masalah ini saya ngomong bersama untuk pemilu satu Pak. Ke depan itu ada 7 akan ribut. Kenapa? Semua pilar batas negara harus ditanya masyarakat. Ada di sawah, ada di kebun, satu sampah ini kebun di bawah rumah kita kan kita punya titik koordinat dari apa? Citra itu selesai, tidak bisa pindah. Nah, negara mengakui sebentar, nanti rugikan karena kapan sudah terlebih dulu. Ini saya tahu ini masalah itu. Nah, ketika untuk itu dia Bapak bilang tadi, kenapa dia beli siasat? Masyarakat lihat video, oh ya Pak, ada sapi sedang bilang umum. Ada cepat akses di Bapak sini. Ini betul dia punya tugas. Lalu lewat apa? Dia laporkan ke BNPB, nanti KB. Kemarin seru aja itu kami lakukan foto film batas. Itu kita punya radius 1 kilo sudah kayak kali ngaji Mesir. Tapi kita lapor cepat orang datang di setelah ada hukum sampai dia mengaji. Itu kan cara preventif kita berikutnya kan 50 meter. Batasnya dikali semua sudah. Kita punya batas di Sungai Bebas sekali 50 meter kita di mana orang pesawat rata-rata semua tidak kita pemerintah. Itu yang Pak bilang. Kalau di 350 meter kita pemantau kan tidak mungkin. Tapi ketika ada masyarakat di sendiri pusat, dia cepat bisa aksesnya yang namanya siasat. Ini terus ada. Mudah-mudahan kami yang potensi tidak. Itu juga ada. Baik, terima kasih untuk masukan teman-teman yang sangat konstruktif. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Operator, saya bisa tetap standby di tempat dengan teman-teman dari BPD. Demikian, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Snacknya dihabiskan.